Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat semua, khususnya calon guru penggerak. Di video kali ini saya Susiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Sampang, Kabupaten Kebumen, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Eko Prayitno, yang nantinya akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Pak Eko, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti ketika Pak Eko sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, ketika saya melakukan observasi terhadap Pak Eko nanti, Pak Eko bisa lebih siap, kemudian Pak Eko bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini ya Pak. Baik Pak Eko, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Eko. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Baik Pak Eko, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran yang akan Pak Eko laksanakan nanti, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran nanti yaitu peserta didik mengenal kedatangan bangsa-bangsa asing atau bangsa Eropa ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Peserta didik dapat mengklasifikasikan informasi dengan memilih, mengolah, dan menganalisis sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing atau bangsa Eropa ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Baik, jadi nanti materinya adalah terkait dengan kedatangan bangsa-bangsa asing atau Eropa di Indonesia ya Pak? Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, ya betul. Oke Pak, kemudian untuk area pengembangannya nanti Pak, pengennya yang ingin dikembangkan dari siswa itu apa? Di sini nanti saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik. Karena nanti yang saya harapkan peserta didik mampu menceritakan kembali kronologi sejarah kedatangan bangsa asing atau bangsa Eropa ke Indonesia secara runtut dan sistematis melalui peta bercerita. Baik, jadi nanti mereka akan praktek langsung eksekusi untuk menceritakan kembali kronologi sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia ya Pak? Ya betul. Berarti dari gambar yang Pak Eko bagikan? Iya. Wah, kelihatannya ini menarik Pak. Kemudian Pak Eko nih, untuk nanti dalam pembelajaran, model pembelajaran yang Pak Eko gunakan itu apa? Untuk pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Baik, jadi pembelajaran penemuan dengan eksplorasi, analisis, dan pemahaman, begitu ya Pak? Ya, betul. Baik, kemudian Pak Eko, untuk penilaiannya nanti, untuk penilaiannya bagaimana Pak di dalam kelas? Untuk penilaian nanti, saya akan menggunakan teks tertulis yang pasti dari hasil tugas peserta didik. Dan di sini saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didik. Observasi ya Pak? Ya, observasi. Baik, kemudian Pak Eko, untuk sasaran kelasnya nanti kelas 6 ya Pak? Ya, betul. Jam keberapa Pak Eko? Jam ketiga dan keempat. Baik, jam ketiga dan keempat itu nanti rencananya hari apa Pak? Hari Jumat. Hari Jumat ya? Iya. Baik Pak Eko, mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup. Jadi saya hanya pengen tahu saja arah nanti pembelajaran Pak Eko. Karena nanti yang saya pantau atau yang saya amati berkaitan dengan hal-hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Jumat ya Pak, jadwal kita melaksanakan observasi, Pak Eko bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang sudah Pak Eko rencanakan, mulai dari tujuan pembelajaran, strategi, model, dan penilaian, dan lain sebagainya.
Saya harap semuanya bisa tercatat ada ya Pak, bagus begitu ya Pak, agar pembelajaran yang dilaksanakan Pak Eko juga bisa maksimal untuk siswa juga. Ya, siap. Jadi nanti harapannya adalah setelah ini kita berjumpa dalam kegiatan observasi di kelas, dan setelah itu kita bisa melaksanakan juga kegiatan pasca observasi. Ya, baik. Baik Pak Eko, sekian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Eko atas kegiatan pra observasi ini. Amin. Sama-sama, terima kasih kembali. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Cukup, siap, gerak, mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Semangat. Semangat. Coba tepuk semangat. Ya, terima kasih. Muhammad Iksan. Hadir. Nadira. Hadir. Nurul. Prasetyo. Dania Rahma. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang pembelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan sosial. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kemarin sudah kita belajar yaitu tentang pembelajaran kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, yaitu bangsa Eropa. Nah, coba sekarang kita lihat depan ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini yang pertama, kamu harus mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara, baik tokoh maupun periodisasinya. Peserta didik mampu menceritakan kembali kronologi sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia secara runtut dan sistematis. Nah, coba selanjutnya. Nah, kamu bisa melihat gambar di depan ini, di depan layar. Coba yang pertama, ini gambar apa coba? Gambar apa? Oh, ini adalah gambar peninggalan, salah satu peninggalan Belanda. Ya, ini adalah benteng. Terus yang kedua, ya, gambar jenis rempah-rempah. Jenis rempah-rempah ini adalah hasil dari Indonesia. Terus yang ketiga, gambar ini kapal layar atau kapal pinisi. Ya. Terus yang keempat, iya, masyarakat atau negara yang sedang dijajah. Ini adalah salah satunya masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Ya. Terus tentu selanjutnya, kedatangan bangsa-bangsa di Indonesia. Ini salah satu contohnya ini, coba lihat tonton video tersebut. Mencari kejayaan di Eropa pada
pada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Ya, coba kamu tiap kelompok itu berdiskusi. Ini diberi ada 4 kelompok ya. Nanti kamu berdiskusi mengerjakan tugas dari Pak Guru. Nih, yang pertama kelompok A. Kelompok A mana? Ya, kelompok A. Ya, kelompok B. Ya. Terus selanjutnya ini, kamu disuruh mencari informasi mengenai kedatangan bangsa-bangsa di Indonesia yang tadi kamu sudah lihat di video. Itu bangsa apa saja, ya. Nah, terus yang kedua, kamu bisa mencari informasi tersebut di buku paket, bisa di buku LKS juga bisa. Terus yang ketiga, diskusikan dengan teman kelompok kamu kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Tiap kelompok kamu mempresentasikan dan ada yang bertanya, terus kelompok yang maju ke depan menjawab pertanyaan kelompok lain. Itu seperti itu. Paham semuanya? Ya, bagus. Setelah ini kamu diberi nih gambar-gambar bendera. Ya, di situ sudah ada ya. Ya, coba sekarang diskusikan dengan kelompok kamu. Yuk. Jadi seperti lipat-lipat. Ya. Ya. Dari gambar bendera yang datang pertama ke Indonesia, 2 mana, 3 terus keempat sampai keempat terakhir. Perhatikan. Terus kelompok yang lainnya bertanya, terus kamu menjawab. Nah, coba untuk kelompok yang pertama, kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari yang pertama, ayo. Bangsa Portugis. Bendera Portugis. Ya, buka. Yuk, dibaca hasil diskusi kamu. Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Portugis ini menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Portugis
juga aktif menyebarkan agama Kristen kepada rakyat Maluku. Biasanya bangsa Portugis pada tahun 1514. Ya, itu kelompok yang pertama, kelompok A, hasil diskusi tentang bangsa Portugis. Terus yang kedua, bangsa Spanyol. Yo, coba presentasikan yang bangsa Spanyol. Bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521. Bangsa Spanyol datang ke yakni daerah di Pulau Maluku. Bangsa Spanyol mengikuti tidak ke Florida dan Boston. Terus bangsa yang ketiga masuk ke negara Indonesia. Ya, ditambah lagi. Ini dulu. Ya, yang ketiga. Saya kira. Kelompok B, hasil diskusi kelompok B, silakan maju depan. Yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan hasil diskusinya dipaparkan. Kelompok B. Ya, ini isolasi. Kelompok A jangan dilepas dulu. Ya, tadi kelompok A jangan dilepas dulu ya. Bangsa Eropa menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol sampai ke Indonesia pada tahun 1521. Bangsa Spanyol juga melakukan kegiatan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol memburu kekayaan seperti gold, glory, dan gold. Ya, bagus, itu pemaparan dari Anasa. Bisa kebijakan bangsa Belanda. Coba. Bentuknya PLC atau tanam paksa dan politik etis. Begitu? Ya. Betul? Ya. Terima kasih jawabannya, memuaskan. Coba demikian pemaparan dari kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menyampaikan diskusi kami. Ya, silakan hasil diskusinya paparkan. Terus kelompok yang lain bisa bertanya. Yuk, silakan. Kelompok C. Dari yang pertama, bangsa Portugis. Inggris berusaha melakukan kerjasama perdagangan dengan Sultan Banten. Inggris akhirnya berpindah ke Asia Selatan dan Asia Timur. Ya, sudah. Demikian pemaparan dari kelompok C. Silakan kelompok lainnya bisa bertanya. Ada yang bertanya? Kelompok lainnya? Ya, kelompok D. April ya. Ya, silakan, Mbak April. Berapa lama bangsa Inggris menjajah Indonesia? 5 tahun. Ya, berapa lama bahasa Inggris menjajah Indonesia? Berapa? 5 tahun. Bagaimana? Betul? Iya. Bagus. Nah, demikian pemaparan dari kelompok C. Tepuk tangannya. Silakan. Ya.
awalnya bangsa Portugis itu datang ke Indonesia itu bukan untuk menjajah. Yang pertama yaitu tujuannya untuk berdagang. Portugis pertama datang yaitu ke Malaka, yaitu yang pertama untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan Nusantara atau perdagangan Indonesia dan ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Terus Portugis mengalami berbagai perlawanan. Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Sampai akhirnya berhasil menemukan wilayah, yaitu wilayah Indonesia Timur atau Maluku, dan Portugis menguasainya hampir 1 abad, yaitu dari tahun 1512 sampai 1615. Itu bangsa Portugis. Itu yang pertama datang ke Indonesia, tujuannya pertama untuk mencari rempah-rempah, tetapi lama-kelamaan ingin menguasai Indonesia atau Nusantara. Kedatangan bangsa Inggris atau negara Inggris ke Indonesia. Ya, ketiga, bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat. Yang pertama kali mendaratnya di Provinsi Banten sekarang atau di daerah Banten, yaitu pada tahun 1596. Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya. Pergi lagi ke wilayah timur, yakni daerah timur Indonesia yang dikenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Paling banyak penghasil rempah-rempah itu di daerah timur Indonesia. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama tujuannya dengan bangsa-bangsa sebelumnya, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda juga sama, yaitu ingin berdagang. Seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga mendapat perlawanan dari masyarakat rakyat Banten. Itu kedatangan bangsa Belanda. Itu kesimpulan bangsa-bangsa asing masuk ke Indonesia. Yang pertama tadi bangsa apa? Portugis. Yang kedua Spanyol, Belanda, Inggris. Bangsa Portugis pertama masuk ke Indonesia tahun berapa? 1511. Ya, itu bangsa Portugis masuk pertama ke Nusantara atau ke wilayah Indonesia tahun 1511. Terus yang kedua kedatangan bangsa Spanyol, tujuannya sama, berdagang. Terus juga punya tujuan yang lain, yaitu dengan istilah 3G, gold, gospel, glory. Terus yang ketiga bangsa Belanda. Ya, bangsa Belanda pertama melakukan pelayarannya ke Indonesia, tibanya di daerah Banten, yaitu pada tahun 1596. ya 1596. Itu bangsa Belanda. Terus yang terakhir bangsa Inggris atau negara Inggris. Tujuannya sama, pertama mencari rempah-rempah, tetapi akhirnya dia ingin menguasai perdagangan atau memonopoli perdagangan Indonesia dan menjajah dari rakyat Indonesia. Nah, dari beberapa
bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia, berarti yang paling lama menjajah Indonesia itu negara mana? Ya, negara Belanda, yaitu berapa? 350 tahun. Ya, 350 tahun. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ya, pada hari ini yaitu yang pertama, bangsa Eropa masuk ke Indonesia dengan tujuannya pertama untuk berdagang. Bangsa yang pertama bangsa Portugis, bangsa yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Inggris. Ya. Nah, Pak Guru mempresentasikan yang pertama. Pak Guru bertanya, yang silakan yang bisa menjawab ya. Menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia sehingga bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia? Apa? Mbak Senia Rahma ya? Ya, silakan. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh penduduk di negara-negara Eropa. Karena negara Indonesia kaya akan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Bagaimana? Betul? Ya, terima kasih untuk Senia Rahma. Itu bangsa Indonesia lakukan di masa sekarang agar penjajahan negara Indonesia tidak terulang lagi. Apa? Mbak Bina ya? Oh, Liva. Ya, Liva, silakan Liva. Menjaga kedaulatan negara dan tidak membiarkan bangsa asing melakukan penjarahan, serta penindasan pada bangsa Indonesia. Bagaimana? Seperti itu ya. Berarti bangsa-bangsa asing tidak boleh menjajah lagi ke Indonesia. Ya. Ya. Maka dari itu kamu sebagai siswa harus rajin belajar, menghormati guru, ya, menghormati orang tua, ya, menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia, ya, karena zaman dahulu Indonesia itu dijajah oleh bangsa-bangsa asing, ya. Nah, itu melambangkan Indonesia itu apa? Bentuknya kepulauan dari Sabang sampai Merauke, ya, makanya ada nyanyian dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari itu kita sebagai generasi penerus kita harus wajib mengisi kemerdekaan, ya, mempertahankan kemerdekaan. Untuk selanjutnya, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kamu bisa menyimpulkan bahwa kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak semua, kali ini sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu, saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, Bapak Eko Prayitno. Dan di kegiatan pasca observasi ini, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Mahmudin selaku pengajar praktek dalam rangka pendampingan individu 5. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, Pak Eko. Jadi di kegiatan pasca observasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan pra observasi
dan juga observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Tujuannya adalah hari ini saya ingin mengajak berbincang banyak hal dengan Bapak terkait dengan kegiatan yang sudah Bapak laksanakan kemarin pada kegiatan pembelajaran di kelas 6 ya Pak? Iya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat berdasarkan pengamatan saya kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak nih setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sedikit puas, karena masih ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Oke Pak, jadi Bapak masih merasa ada beberapa hal yang masih belum sempurna ya Pak? Iya. Oke, lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas Pak? Ya, sedikit tegang. Makanya awal sedikit belibet ya. Mungkin karena ada seseorang yang mengamati. Alhamdulillah perjalanan berikutnya sudah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah. Berikutnya nih Pak, bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin? Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi pada proses pembelajaran kemarin, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensi, dan kemarin untuk berdiferensinya saya menggunakan diferensi konten, di mana anak-anak mempelajari materi dengan menggunakan peta bercerita, juga menerapkan diferensi proses ya. Jadi kemarin pengelompokannya sudah sesuai dengan minat gaya belajar mereka. Baik Pak, jadi untuk pembelajaran kemarin, untuk model pembelajarannya Discovery Learning itu juga sudah berjalan ya Pak? Ya, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana menggunakan peta bercerita. Dan anak-anak sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Iya Pak, baik. Ini juga di catatan saya sesuai ya Pak, beberapa yang sudah Bapak sampaikan pada kegiatan pra-observasi juga sudah tampak semuanya, khususnya untuk model pembelajaran Discovery Learning yang ini ya Pak, yang tadi. Juga kemarin anak-anak sudah diajak berdiskusi, kemudian menemukan jawabannya sendiri berdasarkan gambar peta yang Bapak sajikan, dan kemudian juga ada presentasi dan juga evaluasi ya Pak? Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, jadi ini terkait hambatan ya Pak, dari kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi Pak? Ya, untuk hambatannya kemarin mungkin pada siswa ya Bu, mereka masih takut untuk berpendapat. Apalagi ada guru yang mengawasi, mungkin mereka juga malu ya, sehingga hanya anak itu saja berani menyampaikan pendapatnya. Baik Pak, jadi keaktifan siswa itu kurang menyeluruh begitu ya Pak? Iya. Iya Pak, itu memang kemarin juga saya amati dan itu terjadi ya Pak. Nah, terkait hambatan yang Bapak ceritakan tadi nih, kira-kira menurut Pak Eko alasannya apa sih? Kok bisa hambatan itu terjadi? Apa alasannya menurut Bapak? Ya mungkin karena saya kurang memaksimalkan anak-anak. Saya hanya memberikan batasan saja. Siapa yang mau atau siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Sehingga yang lainnya ya nyaman-nyaman saja. Oke, baik Pak. Jadi itu ya alasannya mungkin karena Bapak itu bersifat menawarkan, tidak langsung memberikan kesempatan kepada semuanya, begitu ya Pak? Iya. Baik Pak. Kemudian nih Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan hambatannya ya terkait keaktifan siswa yang kurang menyeluruh dan hanya dikuasai oleh siswa itu-itu saja. Nah, terkait hambatan yang terjadi nih Pak, kira-kira solusi seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan tersebut Pak?
Ya, rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya mungkin akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada anak-anak. Dengan cara langsung saya tunjuk mungkin ya, supaya anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi diberi kesempatan langsung kepada anak tersebut yang ingin Bapak tunjuk, supaya semuanya merasakan kesempatan yang sama untuk berbicara. Begitu ya Pak? Iya. Oke Pak Eko, nah kemudian nih, karena Bapak tadi sudah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan Bapak mulai action nih untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi untuk memperbaiki pembelajaran Bapak selanjutnya? Rencananya pada pertemuan berikutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan yang kemarin. Baik Pak Eko, luar biasa. Dari apa yang Bapak laksanakan kemarin ketika saya amati, jadi memang secara catatan berdasarkan hasil pengamatan kita, berdasarkan hasil perbincangan kita di kegiatan pra-observasi, alhamdulillah semuanya sudah ada, sudah tampak semuanya, mulai dari Pak Eko dalam penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian strateginya juga sudah terlaksana, juga dalam kegiatan pembelajaran ada diferensiasi konten dan juga proses, semuanya ada ya Pak. Cuma memang ada beberapa hambatan yang terjadi ketika Pak Eko melaksanakan pembelajaran di kelas, begitu ya Pak? Iya. Iya Pak, itu memang juga terlihat adanya siswa itu hanya dikuasai oleh siswa tertentu saja, sedangkan yang lain belum begitu terlibat. Kemudian juga ketika proses kegiatan presentasi siswa juga masih terlihat siswa yang dianggap pintar saja yang masih terlibat, sedangkan yang lainnya belum begitu terlibat, begitu ya Pak? Iya. Baik Pak, hambatan yang Bapak sampaikan tadi cukup jelas, penyampaiannya detail sesuai dengan yang saya catat, dan juga solusinya juga luar biasa ini Pak Eko, solusinya bagus, dan saya harapkan solusi yang sudah Bapak sampaikan tadi termasuk rencana untuk perbaikan itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak, sehingga bisa membantu kegiatan pembelajaran Bapak bisa lebih positif, bisa lebih berpihak pada murid, dan juga bisa memaksimalkan potensi setiap murid, ya Pak? Iya. Baik, saya rasa cukup Pak, itu pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia untuk saya observasi, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kemarin observasi di kelas, dan hari ini kegiatan pasca observasi. Sama-sama Bu. Oke Pak, sekali lagi terima kasih kepada Pak Eko sudah membantu kegiatan aksi nyata saya, dan saya berharap semoga proses supervisi ini bisa membantu Pak Eko untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga memaksimalkan potensi setiap muridnya ya Pak. Pak Eko, barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya sampaikan banyak terima kasih karena dengan kegiatan yang Bu Susi lakukan supervisi pada saat proses pembelajaran, saya merasa bisa melakukan evaluasi diri dan bisa memperbaiki pembelajaran saya lebih baik lagi. Baik Pak Eko, sama-sama. Sobat penggerak semua, demikian kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.